Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau share beberapa poin yang aku pelajari tentang uang dari buku Grant O'Malley atau Grant O'Malley. Sorry kalau salah penyebutan. Judulnya More Than Money. Ada 8 poin. Yang pertama, uang dan emosi. Uang adalah benda mati dan kita adalah makhluk hidup. Uang punya hubungan dengan energi yang kita berikan ke dia. Jika kita kasih energi ketakutan kepada uang, maka itu akan berdampak pada energi yang akan kita dapatkan kembali dari uang itu. Kalau kita kasih ketakutan kepada uang yang kita punya, maka uang yang akan kembali atau penghasilan yang akan masuk ke dalam kehidupan kita juga seperti tersendat atau seperti takut datang kepada kehidupan kita dengan jumlah yang banyak. Jadi kita perlu sadari bahwa emosi yang kita berikan kepada uang mempengaruhi timbal balik dari uang itu ke kita sendiri. 2, kita harus pahami terlebih dahulu identitas kita sebelum kita memahami apa itu uang. Siapa kita? Uang itu apa? Langsung aja ya, contoh. Aku adalah pekerja biasa dan dalam kehidupan aku memandang uang adalah teman setiap hari. Dan kita perlu pelajari bahwa kita bisa mempelajari dan mengatur keuangan kita dari siapa saja yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, apa yang kita pelajari tentang keuangan dari ayah kita, apa yang diajarkan ibu kita tentang uang, apakah ibu kita rajin menabung, pintar mempergunakan uang, bisa menabung, dan apa yang membuat kita menghabiskan uang kita sampai mungkin tidak tersisa sedikit pun untuk ditabung. Yang ketiga, yang kita gunakan untuk menilai kekayaan material seseorang, dan itulah nilai mereka, adalah sepenuhnya salah. Contoh, kita melihat teman kita, salah satu teman kita memakai jam tangan mewah. Ya mungkin 2 juta, 5 juta. Buat kita anak perantau itu termasuk mahal, dan kita menilai kalau dia orang kaya, dia sukses karena dia pakai jam tangan yang nilainya jutaan, atau dia pakai HP iPhone atau Android yang mahal yang sampai puluhan juta, dan kita merasa dia kaya atau memiliki banyak uang. Itu adalah suatu kesalahan karena apa yang orang pakai atau apa yang orang gunakan tidak menjelaskan seberapa kaya dia sebenarnya. Dalam hal ini konteksnya kaya dalam duit ya. 4, hargai apa yang kita miliki dan miliki apa yang kita hargai. Atau ringkasnya, bersyukur. Kita pengen punya sesuatu di depan, di masa depan. Kita pengen punya uang mungkin 1 miliar, 5 miliar dalam waktu 10 tahun. Kita pengen pindah dari kamar kosan kayak aku, anak kosan, mau punya rumah sendiri, atau dari yang tidak punya kendaraan pengen punya mobil suatu hari. Sebelum kita sampai ke sana, kita harus menerima dan menghargai apa yang ada di tangan kita, termasuk keuangan. Oke? Yang kelima,
Bayangkan ketika kita melihat tetangga kita melihat mereka itu semuanya dalam bentuk menu. Contoh, bayangkan melihat tetangga dengan mata uang. Oke. Jadi kita melihat apa yang dipunyai oleh tetangga kita, semua itu terlihat seperti mereka membakar uang. Supaya kita tidak merasa minder atau berkecil hati, kita membayangkan kalau mobil baru, wah mobil barunya mungkin 250 juta, berarti dia membuang uang 250 juta. Dia habis renovasi rumah mungkin 50 juta. Dia habis pergi ke luar negeri, mungkin ke Eropa, berapa puluh juta lagi. Jadi kita membayangkan kalau itu dia membakar uang sebanyak itu, dan sebanyak itu tuh yang keluar gitu, kayak keluar dengan percuma dari tabungan dia. Ini gak ada hubungannya dengan iri ya, tapi kita membayangkan kalau semua hal itu tuh bisa dihitung dengan uang, dan segitu besarnya uang yang dia keluarkan, yang keluar dari tabungan dia. Dan buat kita itu sayang gitu. Yang keenam, kejujuran adalah yang terbaik. Untuk mengembalikan nilai diri ke dalam diri kita sendiri, kita butuh kejujuran dan integritas. Adalah dua hal yang harus kita pelihara. Jika kita berusaha untuk memperbaharui penampilan kita untuk mendapatkan pengakuan, itu berarti sebenarnya kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita nggak jujur dengan dompet kita, karena kita itu fake dan berusaha menampilkan apa yang sebenarnya nggak ada di dompet kita. Kita mungkin ganti HP, atau kita pergi liburan yang sebenarnya kita bisanya cuma liburan keluar kota, tapi kita memaksakan diri liburan ke luar negeri pakai kartu kredit. Hal-hal ini sebenarnya nggak jujur ke diri kita sendiri. Dan satu hal yang paling lucu yang mungkin teman-teman juga bisa relate, karena aku juga pernah alamin, yaitu kita berusaha baik dengan teman-teman kita traktir mereka, padahal kita nggak punya uang. Kita traktir mereka dengan credit card yang sebenarnya kita tahu bulan depan itu bakal minus. Jadi kita sudah ketika kita mencoba untuk traktir teman tidak dengan uang yang benar-benar kita punya saat itu berarti kita sudah nggak jujur. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu nggak baik buat diri kita. Yang ketujuh, memisahkan nilai diri kita dari kepemilikan material merupakan salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi kayak tadi, kalau apa yang kita pakai itu tidak menunjukkan seberapa mahal diri kita atau seberapa berkualitasnya kita, tidak ditentukan dari benda yang kita punya atau harta yang kita pakai. Karena sebenarnya semakin kaya kita atau semakin kaya seseorang tidak berbanding lurus dengan seberapa banyak harta yang dia keluarkan. Dan yang terakhir, hargai sesuatu yang tak ternilai. Memang setiap hari kita butuh uang, setiap hari ya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi nggak segalanya bisa kita beli dengan uang. Terutama hal-hal yang mungkin kadang kita lupa untuk syukuri, seperti nafas hidup, kita bisa menikmati udara segar
di pinggir pantai, kita bisa duduk dengan tenang, bisa menikmati secangkir kopi di kafe, atau kita bisa di dalam kamar, bisa tenang tanpa gangguan. Kita terhindar dari hujan, kepanasan, kita bisa menikmati me time kita di dalam kamar. Dan semua itu memang ya, maksudnya kalau di kamar pun kita kan butuh untuk bayar kos atau rumah, tetapi sebenarnya tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Lakukan sesuatu yang berharga, seperti kita Green kasih contoh kayak kita menyeberang jalan, kita melakukan kebaikan, kita membantu orang tua menyeberang jalan atau anak-anak menyeberang jalan. Hal-hal seperti itu tidak membutuhkan uang. Jadi hargai sesuatu yang tak ternilai, dan ketika kita bisa menikmati momen kita, cuman kita, waktu, dan Tuhan saat itu, kita nggak menempatkan seisi dunia itu semuanya berhubungan dengan uang. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Ada 8 poin, dan sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa aku share lagi tentang uang dari buku Green ini. Mungkin cukup dulu, nanti di episode selanjutnya, di video selanjutnya. Thank you, see you later.